Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri lagi kesempatan yang Tuhan berikan, juga kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kita tetap bisa beribadah lagi kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sebab pemeliharaan Tuhan, kita boleh ada seperti saat ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Mari kita pujikan pujian penyembahan. Ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai
Bapa, Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik. Engkau pelihara kehidupan kami, Engkau pelihara iman percaya kami, Engkau pelihara kekuatan dan kesehatan kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami, Engkau menyucikan kami, Engkau menguduskan kami, melayakkan kami, memuji menyembah-Mu, mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberi kami kekuatan lewat badai dan pencobaan. Iman kami semakin bertumbuh, pengharapan kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik. Haleluya, haleluya. Kembali kita renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau kita sampai saat ini dipelihara Tuhan, ya, dilindungi, kuat, sehat. Haleluya. Itu semua pemeliharaan Tuhan dan kita patut bersyukur, ya. Namun kita diingatkan oleh Tuhan tidak hanya bersyukur lewat mulut, bibir, lidah kita, tapi Tuhan ajar kita untuk memberikan korban syukur, ya, kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga kita boleh tetap dalam belas kasihan Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Bahkan seakan ada pencobaan datang, kita akan terbang lebih tinggi lagi, semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Karena kita memberikan, haleluya, korban syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tubuh, jiwa, roh kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang Tuhan berkati kita boleh berhasil, kita juga persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi pujian ini dengan berucapan syukur. Ku tahu Tuhan, Engkau yang pelihara. Tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Terima kasih Tuhan. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai
pemeliharanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya segala masalah dan persoalan yang kami hadapi membuat iman kami bertumbuh. Pengharapan kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau memberi kekuatan kepada kami. Haleluya. Sehingga kami keluar menjadi pemenang-pemenang bersama Tuhan. Haleluya. 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 Syukur, syukur, syukur. Terima kasih. Lewat badai cobaan. Terima kasih buat cobaan yang datang Tuhan. Haleluya. Semua itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintai Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia pasti menolong kita bertumbuh semakin kuat, semakin dewasa di dalam Engkau. Haleluya. Bersyukur saat pencobaan datang. Haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya. Segala pencobaan dalam kehidupan ini terjadi untuk kebaikan kita, orang percaya kepada Tuhan. Sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan, dan yakin Tuhan memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sehingga lewat pencobaan ini Tuhan yang kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kami boleh semakin bertumbuh, semakin dekat kepada Engkau, semakin suka akan firman Allah, semakin memuji menyembah Engkau, dan mengucap syukur kepada Engkau, sehingga Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi kami. Sehingga kami penuh ucapan syukur dan berkata, Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kau pimpin, Kau kuasai ibadah ini. Kau berkati urapi kami semua yang memuji menyembah Tuhan. Biarlah hadirat Allah turun di tengah-tengah kami. Kuasa Allah melawat kami, memberkati kami. Sehingga lewat pujian penyembahan, lewat firman Allah pada pagi hari ini, kami dikuatkan, dihibur, ditolong lagi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu, sehingga tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami mengucap syukur, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi ibadah kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan, kau memberikanku hidup dan Kemudian kita seringkali dengar 23 tahun 23 ini masa yang suram, masa yang gelap, semakin berat ya. Haleluya. Mungkin bagi dunia seperti itu, tapi bagi orang percaya Tuhan atur semuanya menjadi indah. Rencananya tetap untuk umatnya. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih-Nya. Ya. Firman Allah mengatakan, walau 1000 rebah di kirimu, ya, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Kok bisa? Tuhan kita dahsyat. Orang yang percaya Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Sebab itu mari kita tingkatkan tahun 23 ini. Hatiku tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, kita tetap setia. Kalau sampai saat ini saudara bisa hadir ya, ini ada hari raya Imlek ya, tapi kita semua bisa hadir itu karena kasih kita kepada Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan untuk kita tetap menyembah Dia, tetap beribadah kepada Dia. Puji Tuhan. Kita bangga memiliki Allah yang hidup. Kita nyanyikan pujian
Sungguh ku bangga Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Hidup
Badai bergelora akan menimpa seluruh penduduk bumi ini. Namun Engkau pelihara anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang setia kepada Engkau, yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Engkau melindungi, Engkau menjaga, Engkau meluputkan, Engkau melepaskan, Engkau membebaskan, Engkau mengamankan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan boleh memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan. Penghiburan, pertolongan, kekuatan, berkat kesehatan, berkat jasmani, juga berkat rohani. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh tetap setia. Di tahun 2023 ini, kami semakin kuat di dalam Engkau, semakin sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar Tuhan. Dengan hikmat Allah, urapan hamba kuasa Allah. Haleluya, biarlah firman Allah yang hidup, yang penuh kuasa, menjamah kami, melawat kami, sehingga firman-Mu tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat berbuah lebat di tahun 2023 ini bersama Engkau. Untuk mengatasi badai persoalan, kami keluar sebagai pemenang-pemenang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Puji nama Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya Tuhan, pakai mereka menjadi alat-Mu dengan urapan hamba kuasa Allah. Anak-anak ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, jadi berkat untuk orang tuanya, untuk teman-teman di sekolahnya,
juga di lingkungan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan lagi untuk belajar firman Allah ya, tentang doa Yesus ya, dalam Yohanes pasal 15. Haleluya ya. Sudah pernah saya sampaikan di dalam Yohanes pasal 17 ya, pasal 17 ini, di situ satu perikop, satu pasal itu ya, itu berisi hanya perkataan Yesus ya, lewat doa Yesus ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kalau kita lihat di HP ya, pasal 17 ini semuanya itu ya, perkataan Yesus dengan warna yang lain ya, bukan warna hitam tapi warna yang lain ya. Mungkin itu bisa biru atau merah semua ya. Menunjukkan satu pasal ini ya, satu pasal yang sangat penting ya, di mana doa Yesus itu waktu dia masih di dunia ya, waktu di Israel sana, sebelum dia naik di atas kayu salib, menderita dan mati ya, doanya Yesus itu tidak kadaluarsa ya. Kita perhatikan, sebab Yesus itu hidup ya. Dia mati, dia bangkit, dia hidup dan tetap berdoa untuk kita. Amin. Kalau saudara kita atau hamba-hamba Tuhan mendoakan, kalau dia sudah mati, ya sudah, berhenti ya. Tapi Yesus kita lain ya. Nabi-nabi yang mendoakan ya, umat Israel, nabinya mati, ya berhenti. Nabi siapapun yang mendoakan umatnya waktu dia mati, berhenti. Tapi Yesus bukan sekedar nabi, dia nabi di atas segala nabi yang ada. Dia Tuhan di atas segala Tuhan yang ada. Dia Tuhan. Haleluya. Dia Allah di atas segala Allah-Allah yang ada dalam dunia ini. Dia Allah yang besar. Kita sungguh bangga ya, punya Yesus, punya Allah seperti Engkau. Ya, kita sudah belajar kalau Tuhan mendoakan kita ya, bukan berarti kita terus enak-enakan, saudaraku ya. Wes ada yang doakan kok. Seringkali ada banyak umat Tuhan yang kurang ngerti firman Allah ya. Bolak-balik ya. Cuma minta bantu doa. Tolong doakan saya, tolong doakan saya ya. Tapi dia sendiri tidak mau. Gak cocok, saudaraku. Ya, tidak cocok firman. Tuhan bilang apa? Berjaga, berdoa. 1 Tesalonika 5:17, berdoa senantiasa. Ya, jadi kemanapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, sambil kerja apapun, kita bisa berdoa, menyembah Tuhan. Haleluya. Kontak terus dengan Tuhan. Itu yang Tuhan ingini. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Waktunya berjalan cepat. Kita segera masuk di dalam bagian yang keempat ini ya, doa Yesus. Yohanes 17 ayat 15. Di situ dikatakan, ini doa Yesus ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya. Kenapa orang percaya Yesus itu kok tidak langsung, kamu percaya aku, wes pelok aku pulang ke surga? Gak enak, saudara. Betul. Wes gak repot-repot ngurusi ini itu ya, cari duit, cari nafkah. Percaya langsung pulang ke surga. Memang sebetulnya itu enak ya. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak meminta supaya Bapa Allah itu, supaya Allah mengambil mereka dari dunia, wis dibawa pulang aja. Tidak. Tuhan tidak minta seperti itu. Tapi Tuhan minta apa? Mereka biar di dunia sementara ini ya, hanya apa? Lindungi mereka, lindungi. Jadi saudara dan saya ini sengaja dibiarkan di dunia ini ya, diolah
ya, diproses supaya jadi seperti Yesus. Lewat pencobaan, kita tadi sudah nyanyi, lewat badai cobaan, lewat apa saja, orang-orang di sekitar kita banyak orang jahat. Saudara seiman ada yang jahat, keluarga ada yang jahat, suami, istri, anak, mantu, cucu, besan, ada banyak yang jahat. Tapi Tuhan kalau kita dikumpulkan semua sama orang enak-enak semua, iman kita tidak bertumbuh. Podo apike. Coba dulu saudara yang sudah menikah, kepinginnya gimana waktu mau pacaran, mau nikah? Tuhan, dapat jodoh sing apik, sing gak ngamukan, sing cocok mbek atiku. Njaluk sing enak tok. Betul enggak? Keliru padahal. Begitu masuk dalam pernikahan, pertama si api-api ya. Nggak ada orang pacaran. Ya ada juga yang dari pacaran mulai elek, ketok elek, ya tuh, ketok jeleknya itu ada banyak. Tapi kebanyakan yang belum nikah tapi cinta ya, kepingin menikah, api ditokno kabeh ya. Bagus-bagusnya, sabarnya, lemah lembutnya. Begitu sudah masuk pernikahan, beda seperti langit dan bumi ya. Istri saya juga pernah mengalami seperti itu. Ya Maya? Ya, saya ingat waktu setelah pernikahan selesai ini ya, cerita sedikit ya, buka bajunya pengantin itu kan gak gampang ya, bulet opo ya, talinya banyak, buaponya banyak ya. Waktu itu dia mau buka itu tidak bisa ya, terus minta tolong saya. Pokoknya ceritanya ya saya rada ngamuk gitu aja kok tidak bisa, artinya langsung logrok ya, loh kok gini. itu yang cuma saya ceritakan. Sing lain nih, sak keranjang, sak truk, sak gandengane sepur ya. Nah jadi saudaraku, Tuhan taruh kita ini ditinggalkan di dunia ini sengaja ya, memang sengaja. Tuhan itu kalau kita pelajari Alkitab ini banyak sengajanya. Bukan sengaja tapi supaya kita jatuh. Bukan sengaja supaya kita ini mundur, murtad. Tidak. Tuhan sengaja, banyak hal Tuhan sengaja. Itu untuk mengolah iman percaya kita, untuk mengolah kesabaran kita, untuk mengolah segala sesuatu yang kurang baik dalam kehidupan kita. Ya. Saya ambil satu contoh. Ya. Tuhan sengaja tadi ya, Tuhan sengaja tinggalkan kita di dunia. Tuhan sengaja waktu itu Lazarus itu kan sakit mau mati. Tuhan sengaja dibiarkan sampai 4 hari. Tuhan, temanmu yang sahabatmu yang kamu kasih itu sakit mau mati. Oh iya ya, Tuhan tahu namanya Tuhan, kok nggak tahu. Ya. Tapi sengaja dibiarkan sakit sampai mati berapa hari? 4 hari. 4 hari itu bau apa? Bau bangkai. Sudah nggak mungkin hidup. Sudah meleleh. Cairannya bau busuk. Tapi kalau sudah baca di situ Yohanes 11, dia sengaja dibiarkan seperti itu. Kemudian dia bilang sama murid-muridnya apa? Supaya kamu belajar percaya. Mujizat masih ada, kuasa Allah besar. Ya. Nah, Tuhan tunjukkan. Jadi kalau ada orang mati langsung dibangkitkan, misalnya mati setengah hari disembayangi hidup, itu mungkin masih koma ya, atau bagaimana ya, kurang ngerti. Tapi ini sengaja Tuhan bikin 4 hari supaya apa? Kalau manusia dengan logikanya, dengan ilmu kedokterannya berpikir kalau sudah 4 hari itu sudah bau busuk, sudah tidak mungkin hidup, otaknya sudah mencair. Nah dibikin 4 hari supaya mata pengertian manusia itu tidak mengandalkan kekuatannya, kepandaiannya, kebisaannya, tapi mengandalkan Tuhan yang penuh mujizat. Sampai dibikin 4 hari ya. Kalau sudah nyata seperti itu, apa mau dibantah? Oh ketepaan. Tidak ada ketepaan, tidak ada kebetulan ya. Puji nama Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih di Tuhan, Tuhan sengaja ya tidak meminta, haleluya, mereka diambil dari dunia ini. Tapi Tuhan minta apa?
lindungi mereka dari yang jahat, ya. Lindungi dari yang jahat. Dunia ini isinya banyak orang jahatnya sama baiknya, ya. Di gereja bagaimana? Ya. Apa banyak yang baik atau sama-sama seimbang, atau banyak yang jahat? Ya, Tuhan yang tahu, ya. Tuhan yang paling tahu. Dan orang yang cinta sama Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu juga tahu orang ini kelihatannya baik, ya. Ada dikatakan bulunya domba, hatinya serigala. Ada banyak. Wah, kalau ya seperti itu Absalom, ya. Oh, sama rakyat, waduh, ngambil hatinya itu. Tapi dalam hatinya, sebentar lagi, ya, bapakku akan tak kudeta. Itu, ya. Oh, sama rakyat dipuja-puja, dipuji-puji. Oh, baik itu. Tak mau tahu rakyat. Tapi di balik itu dia punya rencana. Bapaknya sendiri akan dikudeta, akan disingkirkan. Nah, ini selalu. Jadi di mana-mana itu banyak orang, ya, juga orang Kristen, anak Tuhan, berbulu domba, berhati serigala. Ya. Sebab itu kita semua harus cinta firman Allah, takut sama firman, nurut firman, dipenuhi Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, supaya kita bisa tahu. Ya, hati-hati loh, ya. Ketokannya kayak domba, tapi serigala yang buas, ya. Haleluya. Jadi Tuhan bilang, lindungi mereka dari yang jahat. Ya. Matius 5 ayat 39. Di situ dikatakan, Matius 5 ayat yang ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya. Jadi orang yang berbuat jahat ini banyak, ya, suka nampar pipi kanan kita. Tapi Tuhan apa? Tuhan lindungi dari yang jahat. Ya. Yang jahat itu bisa disingkirkan. Kalau tidak bisa, ya, kita harus apa? Balas dendam? Tidak. Mengasihi, mengampuni. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Ya. Kalau mungkin saudara di tempat tinggal saudara banyak orang jahat sekitar sekampung, tetangga. Masa kita mau ngalih kemana-mana, ngalih ketemu orang jahat. Tapi apa? Kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Doakan dia, ampuni. Saudara punya berkat kasih ono, nanti dia akan bertobat. Ya, haleluya. Ini caranya Tuhan. Tuhan tetap melindungi dari yang jahat. Haleluya. Matius 10 ayat 16 dikatakan, Matius 10 ayat 16. Ini tadi yang sudah saya singgung. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita ini domba ditaruh di tengah apa? Tengah-tengahnya serigala. Apa enggak takut dombanya? Wah, ya wis kira-kira mati ini sebentar lagi. Domba ditaruh tengah-tengah serigala. Tadi saya katakan apa? Ada orang yang seperti bulu domba, punya seperti bulu domba tapi hatinya serigala. Ya seperti itu. Kita ditaruh di tengah-tengahnya. Tetapi apa dikatakan? Kita tidak perlu takut. Haleluya. Kita memang diutus, ditinggalkan tadi di dunia, tidak dibawa naik ke surga langsung. Sengaja kita menang atas serigala. Menang atas masalah persoalan di sekitar kita, di sekeliling kita, baik juga di keluarga kita, ya. Namanya keluarga itu, ya, bahkan adik kakak aja kadang-kadang ya ada yang nggak cocok, ada yang jahat. Kita lihat waktu Yusuf, anak yang paling ragil, ya, kakak-kakaknya banyak yang jahat. Itu saat dulur, saudaraku, saat dulur
jua hati amit-amit. Ya, mungkin lain ibu, ada yang lain ibu ya. Itu seperti itu. Yusuf mimpinya wah indah-indah. Kakak-kakaknya muangkel, jengkel, pegel ya toh. Dia dimasukkan sumur, dijual. Ya. Itu seperti itu sekeliling kita. Dunia ini memang jahat. Haleluya. Ada banyak ayat-ayat ya. Galati 1 ayat yang keempat, di slide tidak ada ya. Kita ini ditaruh di dalam dunia yang jahat ya. Sebab itu kita perlu Tuhan ya. Tidak bisa hidup sendiri, tidak kuat, tidak bisa ya. Terlalu banyak serigala, domba di tengah-tengahnya serigala, dikelilingi serigala ya. Haleluya. Kadang-kadang ada orang kelihatannya baik, omong-omongnya baik, tapi perkataannya itu kadang-kadang mancing ya, ngerti mancing ya. Mancing nanti jawabannya bagaimana ya. Nanti jawabannya itu mungkin dia ngerasani si A ngomong sama kita, kemudian kita lihat reaksinya gimana. Kalau reaksinya gini, terus nanti disampaikan pada orang yang ya dia ceritakan itu. Katanya ibu ini, kamu tuh gini-gini loh ini so. Serigala di sekeliling kita tuh banyak, modelnya banyak, macamnya banyak. Sebab itu kita perlu Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Roh-roh jahat di dunia ini itu manusia ya yang kelihatan. Belum lagi roh-roh jahat yang di dunia ini yang tidak kelihatan, iblis. Itu keliling kemana-mana. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, 7, 8 ya. Mengintai, mengincar orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus ya, tidak hidup dalam kebenaran, itu dipakai iblis untuk jadi alatnya iblis ya. Jadi adu domba ya, wadul sana wadul sini, jadi kula werto ya. Cerita dari ini disampaikan sini, ini disampaikan ini ya. Wah itu iblis itu, si jahat itu. Kita harus hati-hati ya. Haleluya, kita harus hati-hati. Juga bukan hanya roh-roh jahat, tadi kita sudah melihat manusia-manusia jahat banyak ya, juga pekerja jahat. Filipi 3 ayat yang kedua, pekerja jahat ya. Pekerja ini ya pelayan Tuhan ya. Ada yang jahat ya, motifnya jahat, macam-macam saudara ya. Jadi saya ulangi lagi, di sekeliling kita ini dilingkungi banyak yang jahat. Seperti tampilnya itu seperti malaikat ya. 2 Korintus 11 ayat 14 ya. Iblis itu menyamar seperti malaikat terang. Apik, lemah lembut, halus ya. Tapi di dalamnya punya hati iblis, punya rencana iblis. Ya, ini kalau orang tidak punya tidak dekat sama Tuhan ya, tidak punya Roh Kudus, tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak bisa tahu ya. Laut yang dalam dapat diduga. Dalam hati orang, siapa yang tahu? Orang yang bisa tahu hatinya orang, siasatnya orang, itu kalau dia penuh Roh Kudus, firman Allah. Ya tahu ini maunya gini nih, ini maksudnya ngomongnya itu gini. Ya ini tahu semua. Ya. Rahasia Allah itu diberikan kepada orang-orang yang takut sama Tuhan. Pengurapan Allah itu ya, diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang rohani, ya saya tidak catat ayatnya. Orang yang rohani itu bisa menyelidik segala sesuatu, tetapi ia tidak terselidik oleh orang lain. Artinya apa? Orang rohani itu bisa tahu keadaan orang lain. Orang lain mungkin menduga kita, tapi yang diduga, yang didakwakan itu atau yang dikira-kira itu tidak cocok, tidak benar. Itu orang yang rohani. Itu ada ayatnya. Jadi orang yang penuh Roh Kudus ya. Haleluya. Dia bisa tahu, bisa menyelidik. Tapi dia sendiri tidak bisa diselidik. Apa maksudnya dicari salahnya? Tidak ada ya. Dipancing-pancing tidak ada. Seperti Yesus itu ya, dipancing terus supaya berbuat dosa sama ahli Taurat, orang Farisi ya, imam-imam kepala, tapi tidak ditemukan dosanya ya.
tidak ditemukan salahnya. Ya. Namanya manusia itu seringkali kalau menilai orang itu yang dicari apanya? Kekurangan, kesalahannya. Kebaikan nggak direken. Yang dicari salah itu, kejelekannya itu iblis. Kita harus hati-hati. Ya, kalau saudara saya itu ketemu orang atau berpikir apa saja cuma mikir jeleknya tok, itu termasuk iblis. Ya. Padahal manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, haleluya. Kemudian kita lanjut bagian yang kedua. Ya, waktunya habis nanti. Bagian yang kedua, doa Yesus ya kepada kita. Kenapa Tuhan mendoakan kita? Ya, tadi beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar yang didoakan ini cuma miliknya. Ya, ingat ya saudara ya. Kalau saudara lupa bisa lihat di YouTube ya. Jadi nggak semua orang didoakan, tidak semua orang percaya didoakan, tidak. Yang jadi miliknya dengan tanda-tanda milik. Ya, itu saudara pelajari lagi. Jadi ini rangkaian ya. Berapa waktu 4 minggu ini mungkin kita belajar tentang doa Yesus. Haleluya. Jadi kita ini didoakan oleh orang miliknya Tuhan itu didoakan. Beberapa waktu yang lalu sudah saya singgung, kalau anak kita ya berbuat tidak karu-karuan di luar ya, kita larangi, kita doakan, kita nasihati, ya, kita beritahu. Tapi kalau anak tonggo, bagaimana? Tidak kumpul sama kita kok. Dia habis berbuat nakal, dia pulang ke rumahnya. Yang ngurus siapa? Ya orang tuanya sendiri. Ya. Nah, kita ini anaknya Allah. Ya, kita terus dibimbing, ya, diingatkan. Sebab itu anak Tuhan seringkali banyak kena pukulan Tuhan. Karena apa? Ya banyak salahnya, tidak nurut. Tapi kalau anak umbaran, anak jalanan, ya anak bonekan, bukan boneka ya, bonek, nggak diurus, ya, dibiarkan, sebab bukan miliknya Tuhan. Nah, kita bersyukur saudara saya ini bukan miliknya setan, bukannya miliknya iblis. Kita ini, saudara saya ini bukan milik kita sendiri juga, tapi miliknya Tuhan. Sebab itu diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Kita diambil dari dunia, dari orang banyak miliaran ini. Ya, saudara saya itu diambil oleh Tuhan, dipilih dari dunia ini untuk menjadi miliknya Tuhan. Sehingga dikatakan kita ini bukan dari dunia lagi. Ini pengajaran firman Allah ini dalam sekali, saudara. Kita bukan dari dunia ini lagi. Ya, itu yang meningkat menjadi miliknya Tuhan di ruang kudus. Ya, kita belajar kemah tabernakel, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ya. Jangan kita di halaman. Itu di halaman anak umbaran, gak diurus ya. Kalau tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan, sudah nanti dibiarkan, ditinggal. Wahyu pasal 11 itu dikatakan halaman itu akan diinjak-injak oleh antikris. Orang yang percaya tapi tidak mau tunggu, tidak mau nurut firman, lama-lama cepat atau lambat dia akan hancur. Sebab itu mari mumpung masih ada kesempatan. Tuhan kasih ekstra tahun 23 ini bukan sembarangan, saudara. Waktunya sangat mepet. Kalau saya dengar dari istri saya ya di WA itu wabah-wabah penyakit apa yang mulai timbul di mana? Di Rusia, di Cina, banyak yang mati, saudara. Ya, kita Indonesia kebagian atau tidak, kita juga belum tahu. Tapi yang namanya virus itu, ya, kalau tersebar di satu tempat, bisa kemana-mana, bisa kemana-mana. Ya gitu, waspada. Kita dikasih kelonggaran. Ya, bisa bertemu lagi, bisa ini, bisa itu, bisa ibadah. Itu bukan berarti itu selamanya terus bebas. Kita sekarang aja masih terganggu oleh masker. Mau ambekan wong dunia ini milik kita loh. Milik Tuhan ya, dunia ini milik Tuhan.
nafas yang kita sedot ini milik siapa? Tuhan. Nah, ini pekerjaan siapa kok semua pakai masker? Ini pekerjaan iblis mulai bekerja. Kita dihambat, ya toh. Tidak diberi kebebasan sepenuhnya sudah. Ya, mau napas saja ya, apalagi waktu muji Tuhan, waktu menyampaikan firman ini. Narik napas ya ada maskernya, narik kudu banter sudah. Ya toh. Mau gudang cucu kita ini dilepas nanti dimarahi. Harus pakai masker ini. Nanti virusnya kena orang lain. Ya, saudaraku, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita dipilih dari dunia ini. Yohanes 15 ayat yang ke-19. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, milik dunia. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi kalau orang dunia ini benci saudara, saudara harus nerimo. Iyo, aku ini dibenceni, bukan dibenci bukan karena kita berbuat jahat atau berbuat jelek atau berbuat salah. Kita sudah berbuat baik, sudah benar, sudah baik sama orang, ya sudah suka ngasih sama orang, ya nggak nyakiti hati orang, tapi masih dibenci. Nah ini baru kita harus sadar bahwa memang kita ini bukan dari dunia. Sudah diambil dari dunia, tapi masih ditaruh di dunia. Ini perkataan ini kadang-kadang tidak mudeng, ya, tidak mudeng, bukan mudeng, ya, tidak mudeng, tidak bisa berpikir loh. Kita katanya sudah diambil dari dunia, ya, tapi kok ditaruh lagi masih di dunia. Ini tadi supaya kita diolah jadi berkat bagi dunia ini. Itu di Alkitab ada cerita tentang lalang dan gandum, sama-sama ditanam, sama-sama tumbuh. Ya. Yang nanam lalang ini, benih ilalang ini iblis, ya. Tapi yang nanam gandum ini ya dari Tuhan. Sama-sama tumbuh. Kemudian murid-murid bilang, Tuhan, tak cabutane ya ilalang ini supaya tidak ganggu pertumbuhan padi atau gandum ini. Oh jangan, biar aja. Kalau kamu cabut lalangnya, itu ilalang itu seperti rumput liar ya, ilalang. Dalam terjemahan lama dikatakan ilalang, bukan lalang, ilalang. Kalau itu dicabut, akarnya kecabut, ini yang dempet sama padi atau gandum ini, ekornya kecabut nanti. Biar aja tumbuh, ya. Sama-sama tumbuh. Nanti kalau sudah musim penuaian, sudah berbuah, yang ilalang ini pasti tidak berbuah, tapi yang gandum, yang beras ini bisa berbuah, keluar bulirnya. Waktu itu penuaian terjadi, lalang itu dicabut. Haleluya. Jadi ini pekerjaan iblis, ya. Haleluya. Dibiarkan, sengaja dibiarkan. Nanti sampai pada waktunya. Demikian juga di gereja, saudaraku, ya. Di gereja ini bukan semua orang baik, benar, tapi ada yang tidak baik, ada yang tidak benar, ya. Terus kalau pendetanya tahu bagaimana? Ngomong, si A, kamu besok jangan ke gereja sini ya. Ngaleo, nelek, tidak nurut firman, ya. Apa seperti itu? Ya enggak. Tapi ada, saya pernah mendengar ada orang ibadah di satu tempat dimarahi sama pendetanya. Kamu besok tidak usah kesini lagi. Ada seperti itu, ya. Tapi lalang sama gandum tadi dibiarkan tumbuh sampai nanti penuaian, dibersihkan sendiri sama Tuhan, dibabat sendiri sama Tuhan. Sebab itu di akhir zaman ada apa? Pemisahan. Lalang dan gandum dipisahkan, itu 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh dipisahkan, antara kambing dan domba dipisahkan,
antara ikan yang baik dan ikan jahat dipisahkan, ya nanti ada pemisahan sendiri. Yang misahkan siapa? Tuhan. Jadi gereja nanti, gereja akhir zaman ini isinya semakin banyak orang yang suci, semuanya suci. Yang tidak suci, tidak mau nurut firman Allah itu minggat semua, tidak tahu kemana. Ya. Ada istilah gereja jalan lebar, jalan sempit. Yang tidak nurut firmannya, ini gereja yang jalan lebar. Artinya apa? Begini boleh, begitu boleh, oke saja, boleh. Ya sakarmu, boleh, tidak apa-apa. Tapi gereja yang jalan sempit harus nurut firman. Tidak cocok ditegur, diajar, atau mungkin diusir. Itu nanti ada pemisahan. Ya, ini masih sudah mulai terjadi ini. Ya, sudah mulai jalan. Tidak tahu sampai kapan. Ya, nanti Tuhan sendiri akan menyelesaikan. Jadi saudaraku, kita bukan dari dunia. Kita bukan milik dunia. Kita bukan milik iblis. Haleluya. Kita juga bukan milik kita sendiri. Ya, kamu sudah ditebus dengan darah Kristus, dengan darah yang mahal. Kamu sudah dibayar lunas. Tubuhmu bukan milikmu sendiri. Kamu tadi sudah diangkat dari dunia, ya toh, menjadi miliknya Allah. Jadi hidup kita ini ya bukan milik kita sendiri. Kita ini miliknya Allah. Dan Tuhan tidak mau miliknya Tuhan itu binasa. Tuhan ingin menjadi miliknya Allah itu kita harus pelihara hidup suci, makin setia kepada Tuhan, suka merenungkan firman Allah, baca firman Allah, melakukan firman Allah, supaya kekudusannya dipelihara terus, ya. Sebab kita ini miliknya Allah, sampai nanti menjadi milik Allah yang diangkat dari dunia ini, betul-betul pindah ke surga. Jadi orang yang diangkat dari dunia ini, orang percaya yang mau tumbuh terus, itu punya dua kewarganegaraan, ya. Jadi saudara saya yang sungguh-sungguh, kita ini di dunia punya warga negara Indonesia, tapi di hadapan Allah kita punya warga negara Coba kita baca Filipi 3 ayat 20, ya. Supaya saudara ngerti, ya. Saudara pikirkan saudara ini warga Indonesia, tapi saudara dan saya sudah dipilih Yesus dari dunia ini untuk menjadi miliknya. Kita milik kepunyaan Allah, ya, kita ditebus, kita jadi milik Kristus. Filipi 3:20. Karena kewargaan kita adalah di dalam, saudara warga surga apa dunia? Bingung saudaraku. Aku di dunia kok, di dunia kok punya warga surga ini. Warga kita ini adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21. Yang akan apa? Mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini ayat ini dahsyat, ya. Karena apa? Yang menantikan kita itu juga dua model. Kita sementara dengan tubuh yang ditaruh di dunia ini, sengaja Tuhan taruh di dunia tadi. Kita harus hidup suci, jaga tubuh nih, ya. Kesehatan dijaga, kerohanian dijaga, ya. Untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan. Tubuh jiwa roh kita yang sementara di dunia ini kita harus pelihara dari pencemaran jasmani dan rohani. 2 Korintus 7 ayat 1. Jadi kita ini menanti kedatangan Tuhan dengan tubuh ini juga yang dipelihara suci, kudus. Juga roh kita yang dari sorga tadi dikatakan, ya, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dari sorga kita juga menantikan Yesus sebagai juru selamat. Artinya apa? Saudara dan saya yang menjadi miliknya Allah, ya, lahir baru, tumbuh jadi miliknya Allah, ya. Jadi miliknya Allah, kepunyaannya Allah, lahir dari roh Allah.
itu kita punya tubuh kemuliaan. 1 Korintus pasal 15, di situ saudara bisa belajar dengan jelas. Kita ini punya tubuh kemuliaan. Selain tubuh yang kelihatan ini, ya, yang kita pakai sekarang ini, ada satu tubuh kemuliaan yang disimpan di sorga. Ya. Sebab itu ayat ini mengatakan kita menantikan juru selamat, menantikan Yesus itu dari sorga. Tubuh rohani yang sudah diberikan kepada orang miliknya itu nanti menyatu. Ya, saat Tuhan datang, itu tubuh rohani itu menyatu dalam tubuh kita. Itu cara kerja itu tidak bisa terpikirkan, saudaraku. Ya, tidak bisa masuk di pikiran. Tapi kita percaya sebab itu ayat firman Allah. Firman Allah mengatakan tubuh kemuliaan itu masuk kita. Seperti Yesus waktu setelah mati naik ke sorga, kemudian dia turun lagi tuh menemui murid-muridnya. Itu sudah pakai tubuh kemuliaan. Padahal waktu Yesus di dunia, dia dirajam, dia disalibkan, dia menderita, dia mati, tubuhnya sampai mati. Tapi dia tetap pelihara tubuhnya hidup suci. Yesus tidak ada dosanya waktu jadi manusia. Tapi karena dia dari Allah, ya, dia adalah Allah, dia punya tubuh kemuliaan. Yang mestinya dia tuh enak-enak di sorga, ya toh. Tidak perlu turun ke dunia, tidak perlu menjelma jadi manusia. Dia tetap jadi Allah, jadi roh Allah. Tapi Tuhan punya rencana rancangan yang luar biasa. Dia lahir ke dunia jadi manusia seperti saudara dan saya. Bisa sakit, bisa lemah, bisa lapar. Tapi dia punya tubuh kemuliaan. Saat dia bangkit naik ke sorga, kemudian dia turun lagi untuk menguatkan murid-muridnya. Itu sudah pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu apa? Waktu murid-murid berdoa di satu tempat yang tertutup, tahu-tahu dia bisa muncul di tengah-tengah. Itu tuh pakai tubuh kemuliaan. Nggak ketok-ketok terus dibuka pintu, nggak, langsung masuk. Mungkin itu tembok semua, masuk dia. Sebab dia Allah, dia roh. Saudara dan saya yang hidup sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan sudah punya tubuh itu. Tinggal nanti diberikan. Asal hidup kita ini ya, disucikan, dikuduskan. Tadi dikatakan dia akan datang mengubah tubuh kita yang hina ini serupa dengan tubuhnya. Mengubah. Caranya bagaimana? Itu caranya Tuhan. Terlalu sulit, kita tidak bisa mikir. Orang ahli ilmu kedokteran, ilmu apapun tidak bisa mikir. Ini tidak bisa dipikir, tapi diimani, dipercayai. Oh, luar biasa. Ya. Saudara ingat waktu Filipus dipakai Tuhan, dia waktu Filipus itu manusia biasa, seperti saudara saya. Waktu dia disuruh mendampingi sida-sida dari Ethiopia, itu dia pakai, diberikan tubuh kemuliaan itu, dipakai Filipus. Ya. Tahu-tahu Filipus bisa mendekati orang Ethiopia yang naik kereta itu, yang lagi baca-baca Alkitab. Setelah diceritakan tentang Yesus, sida-sida itu mau dibaptis. Setelah dibaptis, tahu-tahu Filipus hilang. Loh, kok bisa hilang? Itu dia pakai tubuh kemuliaan. Tahu-tahu dia ada di Asdod. Ya, saudara bisa baca itu dalam Kisah Rasul. Ya, itu tubuh kemuliaan. Selain kita menanti tubuh kemuliaan itu datang, pada nanti Tuhan Yesus datang kembali, itu sewaktu-waktu bisa diberikan kepada kita kalau kita membutuhkan. Ya. Tubuh kemuliaan itu bisa turun atas kehidupan kita saat dibutuhkan. Ya. Itu adik istri saya itu di Amerika sana. Ya, istri saya waktu itu kontaknya putus berapa lama. Istri saya terus berdoa. Sampai-sampai adiknya itu merasa kakaknya itu ada di kamarnya dia. Itu tubuh kemuliaan. Tuhan bisa kirim ke sana. Ya. Dan banyak cerita-cerita yang lain seperti itu. Sepertinya orangnya tidak hadir, tapi seperti hadir. Seperti loh, kok rasanya kok ada, misalnya kok ada rasanya kok ada Bu Henry di sini ya.
Itu tubuh kemuliaan yang sewaktu-waktu bisa dipakai, yang Tuhan izinkan. Tidak terus-terusan, tidak, sewaktu-waktu. Tapi nanti kalau Tuhan datang, tubuh kemuliaan itu menyatu dengan tubuh kita, ayat 21, mengubah tubuh kita ini, ya. Jadi kita ini bukan menanti pembebasan tubuh, tapi kita menanti apa? Kita menanti pengubahan tubuh, bukan pembebasan. Kalau pembebasan itu keliru, kita sudah dibebaskan. Pengubahan, diubah dalam sekejap. Wah, seperti kalau orang dunia itu bikin pakai apa itu, seperti orang sulap, cering, ya, diubah. Cara Tuhan luar biasa. Dan dikatakan apa? Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Artinya apa? Menurut kuasanya, kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya, tidak terpikirkan sama otak kita, tidak jangkau, tidak gaduh, saudaraku. Dipikir-pikir tidak bisa, tapi Dia bisa. Ya, jadi nanti, saudaraku, kita yang sudah lahir baru, satu menjadi miliknya, kita punya tubuh kemuliaan, kita juga punya rupa wajah baru. Ya. Di sini siapa yang merasa hidungnya pesek, ya, motonya kesipitan, gak usah operasi, ya. Kurang gede, kurang dukur, kurang ganteng, kurang ayu, gak usah dirubah-rubah. Jadi dirubah-rubah malah nanti Tuhan gak kenal. Sopo iki yo, kon tak ciptakno model ngene kok saiki dadi model kok ngene. Aku gak kenal, sorry yo. Ngali. Wah, bahaya saudaraku. Alismu biar gak ono saiki kok tebel, tapi irenge kok palsu ngene ya. Sopo iki yo? Mati saudaraku kalau sampai diselidiki Tuhan seperti itu. Tidak perlu dirubah. Saudara, dengan model apapun, pesek, mancung, sipit, kupingnya kedewon atau apa, itu sudah cocok pas di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Rambut sudah kasih hitam, kuping kuning, kuping hijau, abang biru. Karepe dhewe ngubah milihnya sapa? Milihnya kita ini milih sapa? Milih kita? Milih Kapsalon? Milih sing kuasa. Coba dibaca itu supaya saudara dapat rupa yang baru. Kalau rupa saudara dirubah-rubah, terus gak dikei rupa sing baru, saudara, ya. Kasih rupa sing elek. 1 Korintus 15 ayat 49. Ya, baca ayat ini saudaraku ya, ingat-ingat, baca. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, ya, rupa sekarang ini kita, rupa saudara saya ini rupa alamiah, ya. Demikian pula kita akan memakai rupa dari mana? Dari surga. Saudara, jika sudah disiapkan rupa sing apik, sing paling ayu, sing paling ganteng, nanti kasih dari surga. Gak usah diubah-ubah, gak usah ditambahin, dikurangi. Ya, rambut putih, cek ketor itu 6 titik, semir lah. Habis semir-semir luntur, gak jadi hitam, gak jadi putih, jadi abu-abu, jadi meleketak. Ya, itu manusia itu tidak puas, ya, tidak puas dengan keadaannya. Ya. Lupa kalau kita ini milik Tuhan. Ya. Lupa kita nanti pakai tubuh kemuliaan, pakai rupa yang baru. Ini baca saudaraku ya. 1 Korintus 15 itu luar biasa. Itu cara kerja Allah yang waduh, tidak terpikirkan. Ya. Punya rupa yang baru, punya tubuh yang baru. Ya. Haleluya. Dan yang lain-lain. Ya. Saya tidak ceritakan, waktunya habis. Ya. Kemudian kita loncat saja bagian yang ketiga. Haleluya. Kita ini dipanggil, dipilih untuk dikuduskan. Jadi umat yang kudus, miliknya Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Miliknya Allah. Oh, kalau miliknya Allah, jadi miliknya Allah, tidak ada orang berani macam-macam sama kita. Sebab kita itu dianggap seperti apa? Biji matanya Allah. Ada orang mau berani nyulek mata kita? Tidak ada. Kita dikuduskan oleh korban Kristus. Ibrani 10 ayat 10.
Kita sudah dikuduskan satu kali lewat korban Kristus. Cukup, itu sudah cukup. Bahkan Yohanes Ibrani 10 ayat 14 dikatakan kita sudah disempurnakan. Orang yang dikuduskan itu disempurnakan. Artinya apa? Kesempurnaan Allah itu sudah ada pada kita. Seperti tadi ya kita sudah baca, kita sudah jadi warga surga, kita punya tubuh kemuliaan. Itu sudah ada semua. Tinggal kita ini nurut setia atau tidak. Kalau kita nurut setia, pelihara suci, nanti tubuh kemuliaan itu masuk mengubah tubuh yang fana ini jadi seperti Yesus. Kalau enggak, ya enggak bisa masuk, ini sudah enggak cocok. Hidup kita enggak cocok sama Tuhan. Walaupun kita ini di dunia, tapi kita ini harus belajar ya, seperti Brandy pernah menyampaikan, kita ini anaknya raja, harus hidup seperti anak raja. Memang nggak mudah, saudaraku. Ya, kalau saudara melihat ceritanya keluarga besarnya Ratu Elizabeth, ya, Inggris, itu ada anak-anaknya atau mantu-mantunya yang mau masuk ke kerajaan situ, mau ngambil mantu dari orang luar ya, masuk kerajaan, itu hidupnya harus cocok dengan peraturan kerajaan. Biasanya kora-kora, ubah-ubah, masak itu masuk kerajaan oleh kora-kora, oleh dimarahi, bahkan mungkin bisa dipecat, bisa dihukum. Sudah masuk kerajaan, ya seperti raja. Memang kalau orang biasa kerja, suruh diem, ya. Raja itu kan kelihatannya banyak diemnya, tuh duduk di tahta itu, gak umek di dapur loh, gak umek ngerjoi opo nyapu ngepel segala macem. Raja itu kan tengah-tengah tok, duduk pakai mahkota sama baju kebesarannya, mungkin sini ada tongkatnya, tongkat emasnya, cuma logo-logo gini tok. Itu udah gampang jadi raja. Ya. Ini banyak orang tua yang kaki gatel dong. Kok ngono omah gak iso. Wah, ya Pak, wis tuwa, wis truyuk-truyuk, ya kesandung didik, glondong, sik ya Pak. Duduk tenang itu tidak gampang. Anak raja itu ya salah satunya itu duduk tenang diam, ya, di tahtanya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi selaku kita dikuduskan ya, satu kali untuk selama-lamanya. Kita sudah disempurnakan satu kali untuk selama-lamanya. Bukan berarti kita boleh berbuat dosa. Jaga kekudusan itu. Bukan berarti kalau kita sudah dikuduskan, sudah dipanggil, dipilih, dikuduskan, dibenarkan, disempurnakan, bukan berarti kita ini boleh sembarangan. Terus kemana-mana hati-hati. Ya. Haleluya. Dijaga, dipelihara. Bahkan ditingkatkan lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita dikuduskan itu bukan untuk keselamatan kita saja, tapi kita dipersiapkan untuk diutus jadi pelayan Tuhan. Ya, lanjut ya, ini yang keempat. Itu nanti saudara bisa baca sendiri ya ayat-ayatnya yang ada di slide. Kita dikuduskan oleh firman ya. Kemudian kita diutus. Kita diutus untuk melayani Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa yang di sekitar kita. Bahkan kita siap melayani siapa? Serigala, orang-orang jahat di sekitar kita. Wah, ini kalau tidak siap, tidak berani ya, lawan serigala. Serigala kok dilayani, biar matilah sekarang dewi. Tidak. Model serigala pun itu miliknya Tuhan, ciptaan Tuhan. Harus kita menangkan. Ya. Berapa puluh tahun yang lalu ya, seringkali saya ceritakan kalau sebelum waktu gereja ini mau dipakai ya, itu banyak serigala ya yang mau siap menerkam. Kita terus berdoa sampai serigala ini tunduk, tidak ngaum lagi, tidak menerkam kita lagi, jadi teman, jadi sahabat. Ya sampai di situ.
Di gereja kita ini pernah ya, didatangi polisi satu mobil untuk periksa listrik. Ya, kok diam-diam ada polisinya PLN ya periksa rumah kita itu tekondi. Tapi saya sudah tahu ada serigala yang lapor. Ya boleh periksa. Oh kita enggak nyuri, enggak apa. Oh tenang aja. Polisi 1 truk 1 triliun pun kalau kita enggak berbuat salah, orang bilang kenapa takut, ya toh? Buat apa takut? Diperiksa, suruh tanda tangan. Ya Pak, enggak ada apa-apanya. Malah saya sengaja tanya. Sopo Pak sing lapor Pak? Polisinya guyu-guyu tok ae. Sama sungkan dia. Oh iki wong iki tahu kalau ada serigala. Ya, tenang aja Saudara. Dan akhirnya Tuhan jamah orang ini. Ya, jadi baik dengan kita. Ya, itu kita diutus ya, dipanggil, dipilih dan sebagainya, diutus untuk apa? Memberitakan Injil, ya. Roma 1 ayat 1, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Ada banyak ayat-ayat ya, haleluya. Supaya kita menggarami dunia ini. Ya. Supaya kita jadi terang di dunia ini. Ya, jadi saudara kalau ditempatkan di mana saudara ada di pekerjaan atau di lingkungan rumah ya, pasti nanti ada banyak serigala. Jangan usah takut, jangan usah khawatir. Oh ini Tuhan makanan ini, amin. Ini berkat. Buat apa? Pertumbuhan iman kita, memenangkan jiwa mereka. Sampai mereka melihat, oh orang ini ono Yesus sih. Ya. Tak satroni kok api ae. Tak satroni malah aku diwehi jajan. Ada kue diwehi kue. Kok aneh ya? Ajarannya sopo iki? Dia kan tanya itu, pasti tanya dalam hatinya. Ajaranku gak kayak gini. Ya ajarannya siapa iki? Lama-lama dia tahu. Nek minggu nang gereja. Berarti ajaran siapa? Ye? Nah itu Saudaraku. Nggak jadi penginjilan itu nggak selalu harus. Malah aku nang gereja percaya Yesus. Nggak seperti itu. Dengan perbuatan baik dia melihat kita, hidup kita sehari-hari, minggunya kemana, ya toh? Minggu ini gak ngemol, gak ngelencer, tapi lo nek minggu kok nggawa Alkitab itu apa? Nggawa apa itu? Bundelan apa itu? Ya, jajan dah. Oh, enggak Alkitab itu. Ya. Minggu ke gereja. Dia akhirnya melihat siapa? Yesus ada di dalam diri kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi saudaraku, kita dikuduskan untuk siap diutus. Haleluya, siap diutus. Haleluya. Kalau anak Gideon ya bisa sampai di Australia itu enggak pernah masuk di pikiran kita. Ya. Bisa melayani di sana sekeluarga sudah 10 tahun lebih. Ya. Bahkan Tuhan sudah berkati ya. Punya tempat tinggal di sana. Ya. Itu di sana itu nasi goreng itu sak porsi itu 150. Bukan repis. 1000. Di sini oleh piro? Oleh 10. Bulukek Saudara. Ya. Di sana 1 piring, di sini dapat 10 piring. Tapi Tuhan ku tahu Bapa peliharaku. Ya, waktu pertama kali mau tinggal di sana, ya, namanya anak ya, masih belum kurang pengetahuan, masih punya rasa takut, khawatir. Tanya sama mamanya, Maya apa mah di sini biaya hidupnya tinggi? Tuhan pelihara. Bu Henry ini nggak pernah nakut-nakuti orang. Oh iya. Larang-larang wis gak usah kono wis. Enggak. Tuhan panggil sana ya budal. Kita mendukung, kita mendoakan. Amin. Jadi saudaraku ya, saudara perlu sampai anak-anak kita ini, anak-anak kami berdua ini bilang, "Ma, kamu tuh buka seminar anak-anak, mendidik anak. Ben mbok-mbok iku ngerti cara mendidik anak." Ya. Istri saya kalau anak-anak minta apa-apa sing mahal-mahal, sing larang laptop segala macam, ya. Enggak pernah ngomong. Kalau saya harus laku ya ngomong apa minta laptop waktu itu mahal dong, duit mbakmu loh, ngomong sing elek duit mbak sangkil itu apa saya nggak ngerti. Karena sering kali kita dengar seperti itu, tapi istri saya nggak pernah ngomong seperti itu.
ya nanti Tuhan berikan, nanti Tuhan sediakan. Ngomongnya positif terus, ya. Jadi perlu belajar, ya. Saya belajar sama Tuhan, sama istri saya ini. Saya didampingi istri saya ini, dia sebentar lagi umur 62, bulan depan umur 62, saya 68. Saya disandingkan itu supaya saya apa? Bisa saja jadi seperti Kristus, juga nggak mirip seperti dia. Kalau seperti Kristus gak ada contohnya lah, rada angel sapi ya. Jadi orang bilang contoh seurip, bukan matang-matang seurip. Itu menjadi contoh, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi selaku kita dikuduskan untuk siap diutus, jadi garam, jadi terang. Haleluya. Jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Itu doa Yesus. Haleluya. Nah, Tuhan senang kalau kita ini berbuah banyak, ya. Jadi berbuah itu bukan hanya sukses, sakit sembuh, miskin jadi kaya, ya. Nggak punya titel, nggak punya apa-apa, bukan cuma itu, saudaraku, ya. Tuhan senang kalau kita berbuah banyak. Artinya apa? Dalam segala segi kita berbuah, kebaikannya berbuah, kasihnya berbuah, ya, tabiatnya berbuah, ya, perkataannya juga berbuah. Ya, dulu kasar terus, ngerasani orang terus, sekarang berhenti, ya. Jadi perkataannya jadi menghibur, menolong, menguatkan. Itu berbuah. Jadi saudara jangan pikir berbuah itu secara jasmani tok, saudara, ya. Berbuah dalam segala perkara sampai 100, ya. Ada 30, 60 dan 100. Mungkin saudara sudah berbuat 30. Mari tahun 2023 tingkatkan jadi 60. Yang sudah 60 ditingkatkan sampai 100. Masuk kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini, ya. Biarlah doa Yesus ini kita yakin Tuhan terus mendoakan kita dan kita juga terus berdoa. Ya, jangan jemu-jemu berdoa. Ada persoalan masalah apa belum selesai, doa terus. Tentunya harus membereskan hidup, ya. Doa terus, dosane disimpen terus. Yo gak nyampe, doa kita cuma nyampe mentok di plafon, balik lagi. Tapi kalau doa disertai hidup yang benar, doa orang benar itu besar kuasanya. Plafon ini nembus sampai ke surga, sampai di hadirat Allah. Dosa dibereskan. Apa yang diperintahkan dilakukan. Oh, pasti doa kita terkabul, ya. Pekat dengan Dia. Seperti pokok anggur, carang yang lekat pada pokok anggur, dapat berbuah lekat. Kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya ada pada kita, firman-Nya kita ingat, kita lakukan, kita berbuah banyak. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, sempurnakan ibadah kami Tuhan. Pendengaran kami terbatas, kepandaian kami, kecerdasan kami juga terbatas. Namun Roh Kudus yang ada dalam diri kami semua tidak terbatas. Engkau bisa mengingatkan kembali, Engkau bisa menanamkan firman-Mu dalam hati pikiran kami, dan Engkau beri kami kekuatan untuk menumbuhkan firman yang sudah kami baca, sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami tidak menunggu penebusan tubuh, tetapi kami menunggu tubuh ini diubahkan. Sebab kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami sudah punya miliknya Allah, warga negara surga. Haleluya. Kami sudah punya tubuh kemuliaan. Kami sudah punya rupa kemuliaan, rupa surgawi. Kami tinggal tunggu. Kami pelihara hidup kami ini, haleluya, dengan baik-baik, dengan suci, hidup kudus, tubuh jiwa roh kami, dan haleluya, tubuh rohani kami yang sudah Kau berikan, yang disimpan di surga, siap untuk menyatu dengan tubuh kami. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati Bapak Ibu saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin masih ada masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupan. Kita sengaja ditaruh di dunia ini sebab Tuhan membela kita, Tuhan mendoakan kita, sehingga kita bisa keluar menjadi pemenang-pemenang. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Kita bisa menjadi garam dunia, terang dunia, banyak jiwa diselamatkan,
Nama Tuhan dipermuliakan, kita pasti dipelihara, diberkati oleh Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apa-apa yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan, karena cinta umatmu kepada Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda dalam rumah tangganya, dalam usaha pekerjaannya, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang jauh, yang dekat. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Amankan kami semua bersama Engkau. Lindungi kami semua di akhir zaman ini bersama-sama dengan Engkau. Janji-Mu ya dan amin. Kami pegang janji-Mu, kami lakukan firman Allah, dan Engkau membuktikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, menyertai Roh Kudus, menyertai saudara saya sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.